Tiga informasi penting akan kita sampaikan pada hari ini, itu di tanggal 30 Januari 2025. Pertama, Prabowo sediakan anggaran 297 triliun untuk gaji dan tunjangan 2025. Akankah kenaikan gaji segera dilakukan? Kedua, informasi dari Sri Mulyani, yang mana wajib untuk kita simak. Dan ketiga adalah terkait dengan mulai besok tanggal 1 Februari 2025. Ada hal penting yang disampaikan untuk pensiunan mulai besok tanggal 1 Februari 2025. Apakah yang harus diperhatikan oleh pensiunan? Berikut kita ulas berita selengkapnya pada pagi hari ini. Yang pertama kita bahas dulu terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Prabowo ternyata telah menyediakan anggaran 297 triliun untuk gaji dan tunjangan PNS 2025. Pertanyaannya, akankah kenaikan gaji akan segera dilakukan? Presiden dan Wakil Presiden Prabowo dan Gibran ternyata telah menyiapkan anggaran sebesar 297,71 triliun untuk gaji dan tunjangan PNS di tahun 2025. Rencana itu tertuang dalam buku 2 nota keuangan beserta RAPBN tahun 2025. Belanja pegawai kementerian lembaga direncanakan sebesar 297.717,17 miliar rupiah. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja bagi para aparatur negara sesuai dengan capaian reformasi birokrasi dari masing-masing kementerian lembaga, seperti dikutip dari buku 2 nota keuangan beserta RAPBN tahun anggaran 2025. Apabila dibandingkan dengan anggaran untuk belanja pegawai pada 2024, maka jumlahnya mengalami kenaikan sekitar 21,37 triliun. Mengacu pada buku 2 nota keuangan beserta RAPBN tahun 2024, anggaran untuk gaji dan tunjangan PNS disediakan sebesar 276,34 triliun. Pada tahun 2024, anggaran pegawai kementerian lembaga direncanakan sebesar 276.340,1 miliar, seperti dikutip dari buku 2 nota keuangan beserta RAPBN tahun 2024. Nah, pertanyaannya, sebelum kabar kenaikan gaji PNS pada 2025 di era pemerintahan Prabowo Gibran sudah lama berembus. Bahkan, informasi dikonfirmasi oleh Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto pada masa pemerintahan Joko Widodo pada waktu itu ya. Nah, kemudian namun kepastian kenaikan gaji ini hingga saat ini masih menjadi tanda tanya bagi para pensiunan. Akankah kenaikan gaji ini akan segera dilakukan? Nah, pada tahun 2025 pemerintah Indonesia berencana untuk melakukan kenaikan gaji PNS dan bahkan berembus hingga ke pensiunan PNS yang tentunya akan membawa dampak signifikan bagi para penerima pensiun di seluruh Indonesia. Kebijakan ini merupakan salah satu langkah dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para pensiunan yang telah lama mengabdikan diri dalam pelayanan publik. Kenaikan gaji pensiunan PNS adalah penyesuaian atau peningkatan nominal gaji yang diterima oleh pensiunan PNS setelah mereka memasuki masa pensiun. Pensiunan PNS yang terdiri dari para pensiunan pegawai negeri yang telah selesai masa tugasnya sebelumnya menerima gaji berdasarkan peraturan yang berlaku. Kenaikan ini bertujuan untuk membantu mereka menghadapi inflasi, kenaikan biaya hidup, serta sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka selama bekerja. Kenaikan gaji pensiunan PNS atau PNS di tahun 2025 dipicu oleh beberapa faktor utama. Yang pertama adalah tingginya biaya hidup. Salah satu alasan utama untuk menaikkan gaji pensiunan ataupun PNS adalah tingginya biaya hidup yang dirasakan oleh PNS ataupun pensiunan.
Inflasi yang terus meningkat berimbas pada harga barang dan jasa, yang tentunya akan mengurangi daya beli para pensiunan yang biasanya hanya mengandalkan gaji pensiun mereka. Kedua, peningkatan anggaran negara. Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah berhasil memperbaiki kestabilan fiskal negara. Peningkatan anggaran negara membuka peluang untuk mengalokasikan dana lebih banyak untuk kesejahteraan para pensiunan PNS. Ketiga, peningkatan kesejahteraan pegawai negeri. Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri, tidak hanya selama aktif bekerja, tetapi juga setelah pensiun. Kenaikan gaji pensiunan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup pensiunan. Nah, meskipun hingga saat ini berdasarkan data yang kami peroleh, pemerintah belum mengumumkan secara resmi terkait dengan besaran kenaikan gaji pensiunan PNS tahun 2025. Namun, sejumlah media dan analisis ekonomi memperkirakan bahwa kenaikan ini bisa mencapai sekitar 5 hingga 7% pada tahun ini. Besaran kenaikan tersebut tentunya akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara dan kondisi ekonomi yang ada. Baru-baru ini kita masuk ke informasi kedua, penjelasan Sri Mulyani terkait dengan tentu anggaran. Nah, ini ada informasi dari Sri Mulyani nih. Kementerian dan lembaga diperintahkan untuk melakukan penghematan anggaran, setidaknya ada 16 pos belanja yang menjadi sasaran efisiensi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto ingin agar anggaran kas negara dapat digunakan untuk program yang lebih berdampak langsung terhadap masyarakat. Dia menyebut program makan bergizi gratis MBG, swasembada pangan dan energi, hingga perbaikan sektor kesehatan sebagai contoh program yang dimaksud. Seperti makan bergizi gratis, apabila rantai pasok mulai dari sayur mayur hingga daging itu bisa diproduksi oleh produsen lokal, baik kecil ataupun menengah, dan bisa didorong oleh sektor keuangan. Itu kami harap orkestrasi dari belanja makan bergizi gratis akan menciptakan pertumbuhan ekonomi, terutama yang berbasis lokal, jelas Sri Mulyani. Program makan bergizi gratis ini juga mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, menghemat atau menghasilkan devisa, serta mendorong industrialisasi dan hilirisasi. Nah, itu ya informasi dari Sri Mulyani ini. Diketahui Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar 300,69 triliun pada APBN dan APBD tahun anggaran 2025 melalui Inpres 1/2025. Nah, kita masuk ke informasi ketiga terkait dengan pensiunan mulai besok tanggal 1 mulai besok atau 1 hari lagi ya, yaitu 1 Februari 2025 yang tinggal 1 hari lagi. Bahwasanya pensiunan ataupun PNS akan kembali menerima gaji di bulan Februari tahun 2025 yang tinggal 1 hari lagi. Informasinya, bagi Bapak Ibu yang belum melakukan autentikasi, silakan lakukan autentikasi agar pencairan di Februari tetap bisa berjalan dengan baik. Nah, itulah 3 informasi kita pada pagi hari ini.